Selamat berjumpa lagi dengan channel kami. Salam sehat penuh keberkahan, semoga akan dimudahkan urusannya, dan dilancarkan usahanya. Baiklah, yuk dimulai aja ya ceritanya. Siapa sangka, aku bisa terobsesi pada tetangga baruku. Tiap hari makin ingin tahu saja, lagi apa dan bagaimana keadaannya. Tambah lagi, sekarang aku jadi suka menunggu ia keluar rumah, meski hanya bersih-bersih halaman atau sekedar belanja pada tukang sayur keliling. Dengan gayaku minum kopi di teras depan, aku berlaku seorang detektif yang terus mengawasi gerak-gerik taretnya. Alamak, kurasa aku sudah gak WARAZ lagi jika melihat tingkahku sendiri. Masak harus kubela-belain sampai terlambat kerja, sekedar pingin melihatnya. Tapi siapa yang bisa melarangku kayak gini? Sebab aku hanya mengagumi, bukan ingin memiliki. Jika sehari saja belum melihat wujudnya, terasa ada yang ganjal dalam hatiku. Jujur, aku terpesona dengan semua hal yang dimilikinya. Bukan saja secara fisik dan bodinya yang mendekati sempurna, tetapi juga sikap dan perilakunya yang tak bikin orang kecewa. Pasti itu bukan settingan untuk mendapatkan simpati, tetapi watak asli yang dimilikinya. Dan itulah yang aku sebut dengan anugerah. Namaku Rico, umur 27 tahun dan masih lajang, bahkan masih jomblo. Aku masih tinggal bersama ortu, lantaran aku anak ragil yang digadang-gadang bisa tinggal bersama ayah dan ibu kelak. Profesiku sebagai pengawas teknis mesin di beberapa perusahaan. Maksudku, aku bertanggung jawab atas kelancaran mesin-mesin produksi di 3 perusahaan itu. Emang, biar mudah begini, aku mah seorang insinyur mesin, yang menyandang lulusan terbaik dari salah satu institut teknologi ternama di negeri ini. Jadi, masih belum wisuda saja udah banyak perusahaan yang nginden aku, untuk direkrut menjadi karyawannya. Tetapi dari semua itu, hanya 3 perusahaan yang aku sanggupi, itu pun dengan perjanjian masuk kerja jika ada masalah pada mesin-mesin industrinya, sehingga aku bisa punya cukup waktu untuk istirahat di rumah. Baik, kembali ke cerita. Jadi aku itu punya tetangga baru. Mereka itu pasangan muda yang terlihat sangat dinamis, seperti lebih mengutamakan karir daripada makna berkeluarga itu sendiri. Mereka pindah rumah sekitar 2 bulan yang lalu. Rumahnya itu pas di depan rumahku, berjarak 5 meter di seberang gang. Mereka pernah memperkenalkan diri, namanya Mas Randi dan Sinta. Umurnya kurang lebih sepantaran denganku. Sepintas kulihat, Randi itu seorang profesional. Dari cara berpakaian dan gaya bicaranya, dia itu kayak seorang konsultan gitu. Sedang Sinta, istrinya, sepertinya punya usaha salon kecantikan di suatu tempat gitu. Sebab kalau berangkat kerja agak siang, pulangnya pun juga agak menentu. Tapi yang jelas, tiap berangkat dan pulang kerja selalu dalam kondisi sempurna, baik make up maupun cara berpakaiannya. Aku sering memperhatikan itu, lantaran aku selalu mengusahakan bisa menyaksikan langsung keberangkatan atau kepulangannya dari kerja. Gak seperti aku, yang kemana-mana hanya pakai celana pendek dan kaos oblong sebagai seragam kebesaranku. Aku mulai punya ketertarikan itu, sejak mereka baru datang, kemudian bertandang ke rumah tetangga kanan-kiri. Maksudnya itu bersilaturahmi gitu. Pas berkunjung ke rumah, mereka bertanya, "Kok sendiri Mas, mana sang istri?" "Ada Mas, tapi bapak dan ibu saja, kebetulan kalau aku belum laku nih." Jawabku serono aja. Mendengar jawabanku itu, Randi hanya tersenyum. Tapi beda dengan Sintanya. Ia mah tersenyum juga, tapi ditambah lirikan matanya yang langsung menghujam ke dalam dada. Waduh, ini mah lirikan yang bawa masalah. Batinku. Tapi, yang paling berkesan lagi ketika mereka mau berpamitan, bukan Randi yang bilang, tetapi Sintanya. Katanya begini, "Semoga kita akan menjadi tetangga yang baik ya Mas." Kemudian mereka meninggalkan aku yang masih dalam keadaan termangu. "Kalau ada waktu boleh kok Mas main-main ke rumahku." Begitu kata Sinta sebelum benar-benar meninggalkan rumahku.
Jujur, aku hanya diam, sebab aku bingung juga mau ngejawab apa. Tetapi ucapan Sinta itu kemudian menjadi masalah besar dalam hatiku. Berkali-kali aku ulangi makna ucapan yang terlontar dari Emhulus Sinta. Kata kuncinya adalah, tetangga yang baik, dan boleh main ke rumahnya. Apa ya makna di balik ucapannya itu? Begitulah yang terjadi dalam pikiranku. Mungkin, bagi orang yang gak mau berpikir, itu hanyalah sebagai ungkapan basa-basi semata. Tapi aku yang tahu situasi saat itu, merasa ada hal lain di balik semua itu. Sebab menurutku, tak mungkin ia akan berucap seperti itu, apalagi ada suami di sebelahnya, kalau tak ada maksud tertentu. Iya gak sih? Hal itulah yang bikin aku sampai saat ini terus berhalusinasi, ngebayangin yang indah-indah andai bisa lebih dekat dengannya. Sampai akhirnya pada suatu hari, saat aku pulang dari kerja punya niat ingin mampir di sebuah salon. Pingin pangkas rambut dan perawatan diri. Iseng aja mampir di salon dekat dengan tempat kerjaku. Begitu masuk langsung ditanya ini itu oleh karyawan di situ. Tapi betapa kagetnya aku, setelah melihat yang duduk di sebelah sana adalah orang yang aku kenal. Mas Rico, sapanya. Oh alah, kamu tuh yang punya salon ini. Tanyaku. Iya mas, emang Mas Rico mau apa nih? Tanyanya lagi. Mau sembarang deh. Jawabku jadi bingung. Kok sembarang? Kan di sini gak ada sembarang mas. Adanya pangkas rambut, perawatan, atau sauna. Aku perawatan aja deh, tapi aku maunya Sinta aja yang ngerjain. Gitu kan kataku. Emang kenapa mas? Kan ada karyawanku. Nggak aja deh kalau bukan kamu sendiri. Ucapku sok cari perhatian. Dan begitulah akhirnya dia yang ngalah. Begitu perawatan dimulai, rasanya seperti berada di awang-awang. Ini mah namanya dapat durian runtuh, kalau udah rezeki tak akan kemana. Begitu kata batinku. Sambil kerja terus aja ngobrol dan cerita sana-sini, sampai akhirnya pada hal yang privasi. Ternyata ia menikah sudah 4 tahun yang lalu, tapi belum dikaruniai momongan. Pingin punya banget mas, tapi gak tahu caranya. Atau Mas Rico ada solusi nih? Katanya, walau, itu mah soal gampang Sin, kasih aja no telepon, nanti akan aku beri tipsnya, kalau sekarang kayaknya gak mungkin tuh. Kataku sok paham. Emang Mas Rico punya tips apa? Kan Mas Rico masih belum punya anak juga. Tanya Sinta. Bener? Aku emang belum punya anak, tapi aku bisa menjadi solusi yang tepat, dan semua itu bisa dibuktikan. Wele, kalau gitu kapan-kapan aku pingin membuktikan, siapa tahu cespleng juga, jawab Sinta disertai derai tawanya. Sejak hari itu komunikasi kami jadi lancar. Apalagi lewat WA, ataupun telepon. Aku bisa ungkapin apa yang jadi unek-unek di hati. Dulu Sinta pernah bilang, kalau ada waktu katanya aku boleh main ke rumahmu. Itu maksudnya apa ya? Tanyaku lewat WA pada suatu waktu. Tak lama kemudian dibalas, ya, maksudnya kalau Mas Rico ingin main aja. Kalau sekarang aku ada waktu, berarti boleh dong main. Gak apa-apa mas, kebetulan aku juga berangkat kerja siang nanti. Emang boleh kalau Randi gak di rumah? Tanyaku. Iya, boleh kok, tapi untuk Mas Rico aja. Jawabnya yang bikin aku endredek dan gemeteran. Terus, gimana caranya? Ya masuk aja, nih aku lagi karaoke kok, boleh juga kalau mau duet. Haduh, mungkin Sinta gak paham maksudku. Maksudku mah aku TAKUT ketahuan orang. Tapi mau tanya lagi dikira aku masih seperti anak kecil aja. Dan akhirnya dengan mengumpulkan segenap keberanian, aku pun nilonong aja masuk ke rumah Sinta, langsung menuju ruang belakang menuju tempat di mana Sinta berkaraoke. Emang gak kerja mas? Tanya Sinta. Nanti aja setelah dari sini, Sinta sendiri juga gak kerja. Tanyaku. Nanti aja setelah karaoke sama Mas Rico. Kok gitu? Kataku. Iya mas, aku ingin tahu rasanya duet sama Mas Rico,
pasti beda deh. Aku juga begitu sih, tapi aku belum punya pengalaman. Boleh diajarin kan? Pasti lama-lama bisa sendiri kok, nanti ku bantu megangin mic-nya, biar tambah semangat. Ya udah mulai yuk, tapi tutup pintunya dulu, biar gak ada angin lewat. Pintaku. Begitulah pagi itu, aku dan Sinta berkaraoke ria sakwalehe. Los, gak ada yang ganggu. Lagu demi lagu terus mengalun syahdu, nyanyian Sinta pun bikin naik semangatku. Ternyata Mas Rico itu hebat loh, sudah pernah ya? Kata Sinta sembari hampir kehabisan nafas. Belum sih, cuma keyakinan aja kalau aku bisa ngimbangi duet MAU tes sama Sinta. Oh, kalau gitu motivasinya hanya itu. Bukan, tapi lebih dari itu, aku gak mau jadi KORBAN obsesiku. Dan sekarang udah terwujud, berarti udah gak mau nyanyi duet lagi. Tergantung. Kalau Sinta masih ngizinin pasti semua akan berlanjut. Nah tuh, Sinta jadi bingung kan. Tapi tiba-tiba dia niletuk omongan, aku mah oke-oke aja, asal ada kesempatan. Jawabnya jujur. Dan sejak itulah, kami emang sering nyanyi karaoke bareng. Bahkan tanpa disadari, kami sudah melangkah begitu jauh, sampai akhirnya Sinta dapat mewujudkan impiannya, bisa halimun. Kuperhatikan, Randi dan Sinta begitu bahagia menyambut momongan yang diperolehnya. Sejak itu pula, aku mengakhiri semuanya, karena sebentar lagi aku akan menikahi wanita pilihan ortuku. Begitulah sekelumit kisah hidupku, semoga teman-teman bisa menyaring isinya. Bisa menjadi pelajaran hidup. Buanglah yang tidak pantas, ambil sisi positifnya jika dirasa memang ada. Sekian dan terima kasih.